Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ana 'ala dhalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, beserta seluruh sahabat beliau, kerabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bandini, berkata ahli hikmah, arba'atun qabihatun wa arba'atun minha akbah. Ada 4 hal yang buruk, namun 4 hal darinya lebih buruk. Yang pertama, az-zanbu minasyab qabih wa minasyaikh akbah. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang pemuda itu satu keburukan, namun dosa yang dilakukan oleh orang yang sudah tua lebih buruk. Karena sepatutnya orang yang sudah tua harusnya lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harusnya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab usianya tidak lama lagi hidup di dunia ini. Maka ketika dia melakukan perbuatan dosa, sungguh itu lebih buruk daripada orang yang masih muda melakukan dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala malu mengazab orang yang sudah tua. Sebutkan dalam riwayat, innallaha yastahyi an yu'azziba syaibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat malu jika mengazab orang yang sudah tua. Harusnya orang yang usia sudah tua harus malu juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melanggar semua aturan-aturan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka tidak diajak berbicara oleh Allah di hari kiamat. Bahkan Allah enggan melihat mereka.
di yaumil qiyamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Nabi bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun 'alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa 'ailun mustakbirun." Ada 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka di yaumil qiyamah dan tidak mensucikan mereka dan tidak melihat mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin, orang yang sudah tua melakukan dosa zina. Yang kedua, malikun kadzdzab, penguasa yang senang berbohong kepada rakyatnya. Dan yang ketiga, ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. 3 golongan ini tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sebab Allah tidak memandang mereka di yaumil qiyamah, apalagi mensucikan mereka dari dosa-dosa tersebut. Yang kedua, wa bil al-ishtighal min ad-dunya min al-jahil qabih wa min al-alim akbah. Orang yang sibuk dengan dunia hingga melupakan akhirat dari orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti, itu satu keburukan. Tapi jauh lebih buruk dilakukan oleh orang yang berilmu agama, yang paham tentang hukum Allah, yang mengerti akan ilmu, tapi dia melupakan akhirat dan dia hanya sibuk dengan dunia. Inilah satu hal yang lebih buruk dibanding satu keburukan. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan, Nabi menjelaskan asbabun nuzul dan konteks dari ayat tersebut. Di masa Nabi Musa alaihissalam hidup seorang ulama yang paham ilmu agama, bahkan menjadi murid Nabi Musa alaihissalam, bernama Bal'am bin Ba'urah. Ilmu yang dia miliki luar biasa. Di zaman itu tidak ada satupun orang yang lebih berilmu melebihi dirinya, sebab dia murid Nabi Musa. Bahkan mengetahui al-ismul a'zam, satu nama Allah yang jika berdoa dengan nama tersebut pasti Allah ijabah doanya. Keilmuan yang luar biasa, tapi ternyata ilmu agama yang dia miliki dia gunakan untuk mencari kekayaan dunia, untuk menjadi penjilat penguasa, untuk dijadikan sebagai alat agar bisa meraih apapun yang dia inginkan daripada hal-hal duniawi ini. Maka Allah Ta'ala menyatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathil qalb. Seandainya dia tetap menjalankan ilmunya, berpegang dengan agamanya, tidak menjual agamanya untuk dunia, kami akan angkat derajatnya setinggi-tingginya, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia cenderung cinta kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya, maka permisalan dia seperti anjing, kata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Karena hakikatnya orang yang berilmu agama harusnya lebih zuhud terhadap dunia. Hakikatnya orang yang berilmu agama harusnya lebih takut kepada Allah dan menganggap remeh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang dia besarkan adalah Allah dan Rasul Muhammad SAW. Yang dia besarkan adalah kehidupan di akhirat yang abadi. Hakikatnya seperti itu ilmu agama, tapi penyimpangan dia lakukan. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man izdada ilma wa lam yazdad min ad-dunya zuhda, lam yazdad min Allah illa bu'da." Siapa yang bertambah ilmu agamanya tapi tidak bertambah zuhud terhadap dunia, maka sesungguhnya dia tidak bertambah dekat kepada Allah dengan ilmu tersebut,
melainkan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, at-takasul fi ta'ah min jami'in nas qabih wa min al-ulama wa talaba akbah. Malas dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, malas dalam mengerjakan perintah Allah, malas dalam mengerjakan penghambaan ibadah kepada Allah, bagi orang awam itu satu keburukan. Tapi jika yang malas beribadah, malas taat dari kalangan orang-orang berilmu dan para penuntut ilmu agama, maka ini lebih buruk. Al-Imam Muhammad Al-Baqir, beliau memberikan pesan kepada kita. Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, iyyaka wal kasal wal dhajar fa innahuma miftah kulli syarr. Hati-hati kalian dengan dua sifat yang menghancurkan kalian. Yang pertama, al-kasal, malas. Orang yang kena penyakit malas, dia menghancurkan kehidupan dunia, juga demikian kehidupan akhirat. Ini penyakit yang berbahaya, ikhwan muslimin. Malas, urusan dunianya hancur karena sebab malas, apalagi urusan akhirat. Sebab itu Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat lemah dan malas. Itu doa rutin dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, diijazahkan kepada kita. Itu doa bukan ditujukan untuk Nabi. Nabi manusia yang paling rajin, yang paling mujahadah adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk kita umatnya, Al-Imam Muhammad Al-Baqir menyatakan, hati-hati kalian dengan dua sifat tersebut, malas dan bosan. Karena sesungguhnya dua sifat tersebut adalah kunci dari seluruh keburukan. Miftah kulli syarr. Man kasal lam yuaddi haqqa wa man dhajar lam yasbir ala haqqi. Sebab orang yang malas akan malas melaksanakan kewajibannya, dan orang yang bosan tidak akan sabar melaksanakan kewajibannya. Dan yang keempat, berkata para ahli hikmah bahwa sesungguhnya orang yang ketika dia telah diberikan nikmat kekayaan, kadang-kadang tidak mampu menjaga hati, berubah menjadi sombong. Itu satu keburukan. At-takabbur minal aghniya qabih wa minal fuqara'i akbah. Kesombongan dari orang yang kaya satu keburukan. Tapi jika orang miskin yang sombong, lebih buruk lagi, akbah. Wallah, Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak mungkin masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji zarah dari kesombongan, kata Nabi Muhammad SAW. Kesombongan sifatnya orang-orang musyrikin. Kenapa orang-orang musyrikin yang mereka banyak menyaksikan mukjizat Nabi di hadapan mata mereka, setiap hari melihat Nabi Muhammad, padahal kita ini sebenarnya cukup melihat wajah Nabi sudah meyakini Nabi adalah seorang Nabi. Laisa biwajhin kadzdzab, karena dari wajah beliau nampak wajah bukan seorang pendusta. Tapi mereka yang setiap hari melihat Nabi, mendengarkan dakwahnya Nabi, sholat bersama Nabi. Artinya Nabi ketika itu di Makkah sholat, mereka menyaksikan Nabi sholat, mereka mendengarkan Nabi membaca Al-Quran. Tapi banyak dari mereka itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka percaya Nabi adalah Nabi. Abu Jahal itu beriman sebenarnya, dalam hatinya itu dia yakin Nabi Muhammad ini utusan Allah. Dia yakin itu, dia mengatakan demikian.
bahwa dari kecil saya sudah mengenal Muhammad, kata dia. Tidak pernah berbohong seumur hidup. Akhlaknya paling terbaik dari seluruh manusia yang pernah saya kenal. Tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad karena terhalang oleh sifat kesombongan, al-kibir. Sampai mati dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah sifat-sifat orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin, mereka disifati oleh Allah. Kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi? Kebanyakan Allah sifati mereka karena mustakbirun, mereka itu sombong. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa mustakbirun. Allah Ta'ala berfirman, jika dipanggil mereka, Nabi akan beristighfar untuk mereka agar Allah ampuni dosa-dosa mereka. Mereka berpaling, mereka tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Wahum mustakbirun, sebab mereka itu sombong, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita meninggal membawa dosa semacam ini. Dosa itu bukan hanya mabuk, minum khamar. Dosa itu bukan hanya meninggalkan sholat 5 waktu. Dosa itu bukan hanya berzina. Al-Imam Ali mengatakan betul itu adalah dosa, tapi itu dosa zahir, al-jawarih. Tapi ketahuilah ada dosa yang lebih besar daripada itu, yaitu dosa yang ada di hati, kesombongan, keangkuhan, iri hati, dengki dan lain sebagainya. Kata Imam Ali, ini dosa jauh lebih besar. Dan orang yang meninggal husnul khatimah harus hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak turunan mereka kecuali yang selamat di hari kiamat, yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Qala al-mufassir kalimah Suyuti wal Imam Qurtubi wal Imam Bagawi wal Imam As-Sawri, mereka mengatakan makna hati yang selamat yaitu minadz-dzunub al-qulub, dari dosa-dosa yang ada dalam hati-hati manusia, terbebas dari dosa-dosa yang ada di hati. Mereka insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل منكم تلاوته انه هو السميع العليم. قولي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق وحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وحذروا الجمعة والجماعات. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما، فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين
ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم احمي المسلمين في القدس والغزة وفي كل فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الظالمين وزناة الغاصبين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تظلم منهم احدا اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم فك كيد اشرارهم وفرج عنهم كربهم اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزيهم اللهم اعن على بل وحول عليهم يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين في الشام اللهم انصر اخواننا المسلمين في اليمن اللهم انصر اخواننا المسلمين في الهند اللهم انصر اخواننا المسلمين في باكستان اللهم انصر اخواننا المسلمين في افريقيا اللهم انصر اخواننا المسلمين في الصين اللهم انصر اخواننا المسلمين في تايلاند اللهم انصر اخواننا المسلمين في بورما اللهم انصر اخواننا المسلمين في تايلاند اللهم انصر اخواننا المسلمين من مشارق الارض ومغاربها بحرها وبرها اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه فليزيدكم ولكم آياتنا في الصلاة